Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dian Agustianto. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Pada kali ini saya mengambil tema yaitu tentang sosialisasi budaya positif tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Dan alhamdulillah telah dilaksanakan di SDIT SMPIT Al-Biruni Tangerang pada tanggal 21 Oktober 2023. Salam dan bahagia selalu untuk kita semua. Sebelum video diseminasi budaya positif saya sampaikan, terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rahman bin Alfan MPD selaku fasilitator guru penggerak, serta Ibu Siti Ismia MPD selaku pengajar praktik yang telah membimbing dan mengarahkan saya sehingga saya dapat menyelesaikan aksi nyata modul 1.4 ini, yaitu berbagi praktik baik tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Semoga ilmu dan bimbingan Bapak dan Ibu semuanya bisa saya praktekkan dengan sebaik mungkin. Baik Bapak dan Ibu semuanya, pada agenda kegiatan diseminasi ini berikut kami bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan, yang kelima diseminasi, yang keenam refleksi, dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Mari Bapak dan Ibu semuanya, kita saksikan video diseminasi budaya positif di SDIT SMPIT Al-Biruni Tangerang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Jai, kita hari ini bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat, Masya Allah. Ceria-ceria juga ya. Makanya bajunya warna-warni Pak Jai, betul. Terlihat dari warna bajunya juga dan sumringah-sumringah. Masya Allah. Karena pengen belajar bersama kami Pak Jai, betul. Jadi hari ini kita mau ngapain Pak Jai? Nah, hari ini kita akan budaya positif. Oke, baik. Berarti sebelum kita memulai, mungkin kita bisa hadirkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya Pak Jai ya. Karena berkat rahmat dan juga inayahnya kita semua dapat berkumpul di acara kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 kali ini. Yang terhormat kepada Bapak Dian Agustianto selaku Kepala Sekolah SMPP Al-Biruni dan kepada Bapak Aris selaku perwakilan dari Kepala Sekolah SDIT Al-Biruni dan segenap dewan guru IT Al-Biruni dan juga SMPT Al-Biruni nih Pak Jai. Iya betul. Jadi tepuk tangan buat kita semua. Jadi alhamdulillah hari ini nggak cuma dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah saja Pak Jai, tapi ditemani oleh teman-teman hebat lainnya. Betul. Dewan guru juga ya. Iya betul, dan tenaga kependidikan seperti itu. Oke, sebelum itu kita awali acara ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Baik, berarti acara ini lancar, tidak ada kendala apapun ya. Betul, baik. Mari kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya baik. Susunan acaranya Sabtu ada pembukaan Pak Jai. Betul. Yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh Kepala Sekolah SMPT Al-Biruni, yaitu Bapak Dian Agustianto. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Pak Atma Jaya. Selanjutnya yaitu ada sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Aris selaku perwakilan dari SDIT Al-Biruni. Lalu proses terakhir dan penutup. Betul. Baik, Pak Jai, setelah kita melaksanakan kegiatan pembukaan, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Dian Agustianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul yamin ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة
متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita mulai di diseminasi kali ini, yuk kita bersama-sama menggalakkan stop bullying di sekolah kita. Oke? Mari kita berdiri bersama-sama, nyanyi bersama-sama, yuk. Sudah tahu lagu di sini, bukan apa? Ya, senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Nah, itu kita pakai intronya itu untuk kita gunakan kata-kata ini. Oke? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Di sini ya, kita bareng-bareng ya. Kita pakai musik, Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada laku, tak ada lawan, semua saling menyayangi. Tidak eling ecek, tidak saling memukul, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak saling mengejek, tidak saling memukul, saling tolong dan sayang sama teman. Oke, stopin. Oke. Oke, sekali lagi ya, dengan musik bareng-bareng ya. 1, 2, 3, go. Pakai gaya ya. Oke, di sini teman, di sana teman, gitu ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menghargai. Tidak saling ejek, tidak saling memukul, saling tolong
dengan teman, tidak saling mengejek, tidak saling memukul, saling tolong menolong sama teman. Tepuk tangan buat teman semuanya. Terima kasih Bu Hana, Pak Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Alhamdulillah wa syukurillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan rahmatnya, keberkahannya, dan tentunya adalah kesehatan, sehingga kita masih bisa bermuajahah, bersilaturahim pada acara diseminasi budaya positif oleh rekan-rekan teman calon guru penggerak SDIT dan SMPT Al-Biruni. Luar biasa ya. Selamat, saya ucapkan selamat bisa sampai tahap ini, itu luar biasa, dan diharapkan Bapak dan Ibu semuanya nanti ikut di sini lagi pembukaan angkatan 11, karena di guru penggerak ini luar biasa ilmunya, walaupun kelihatan capek ya Bapak Ibu, capek banget ya, tapi di situ adalah ilmu yang luar biasa gitu, dan itu tidak kita temukan di dalam bangku kuliah. Dan kita tidak menemukan di dalam workshop lain gitu, karena kita memang langsung kita diharapkan di dalam guru penggerak ini bagaimana sosok seorang guru itu yang menjadi guru yang luar biasa, dan itu momen yang luar biasa. Bahkan ini biayanya itu sangat besar sekali. Pemerintah mengeluarkan untuk program guru penggerak itu luar biasa gitu. Bahkan itu kalau diuangkan itu satu orang CGP itu bisa puluhan juta. Itu untuk biayanya. Gitu. Jadi ini adalah momen untuk itu, memang seleksinya itu luar biasa berat. Luar biasanya capek. Dari seleksi saja sudah luar biasa gitu. Ada seleksi esai. Setelah itu baru ketika lulus PUPAS dan esai ada wawancara, mengajar mikro teaching, dilanjut nanti wawancaranya itu full 60 menit, dan itu bisa nanti kalau Bapak dan Ibu bisa lulus di esai ini, itu bisa belajar dari Bapak dan Ibu yang ada di depan ini untuk bisa lolos wawancara gitu, karena memang di wawancara itu perlu adanya strategi yang kita butuhkan untuk bisa lulus. Nah, kalau sudah lulus bukan berhenti Bapak Ibu, masih ada diklat pendidikan selama 6-8 bulan, itu non-stop. Paling liburnya jika ada momen misalnya akhir tahun ini, akhir tahun awal tahun itu biasanya libur, dan juga puasa, Ramadan, puasa aja masih belajar, lebaran itu paling libur itu. Dan itu kalau kita niatkan benar-benar ingin belajar, itu dapatnya luar biasa, karena memang ketika lulus guru penggerak itu tidak ada dapat, kalau dari PPG kan ada tuh tunjangan, tapi kalau guru penggerak itu tidak ada tunjangan setelahnya, tapi ilmunya itu yang diperoleh itu luar biasa. Dan akan menambah semangat kita sebagai seorang guru, seorang pendidik dalam menghadapi anak-anak. Tuh, nah hari ini itu adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan Pak Dian, Bu Hana, dan Pak Jai. Ini terkait di aksi nyata di modul 1.4 ya Bapak ya. Dan ini Bapak dan Ibu mohon nanti bisa dicermati dengan baik. Ini salah satu program yang mana nanti langsung berhubungan dengan anak. Ya, di budaya positif ini bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak di dalam kelas kita. Itu. Jadi nanti waktu mungkin nggak banyak ya Pak ya. Jadi dicermati dan dipahami dengan baik.
Harapan saya dari rekan-rekan guru penggerak ini dapat memberikan teladan, dapat memberikan contoh bagi teman-teman yang lain, dan juga menjadi penyemangat yang lain. Di sini ruhnya semangat belajarnya itu patut ditiru, karena memang nggak kenal lelah, bukan tidak kenal lelah, bahkan ketika harus mengejar deadline tugas itu bisa sampai tengah malam gitu. Itu memang perjuangan untuk harus menyempatkan benar-benar waktu dan membuat part-part ya, agenda, role agenda mana nih yang harus saya selesaikan dulu. Karena kalau ditunda, kalau nanti nih buat Bapak dan Ibu yang ikut guru penggerak, sekali kita menunda, maka itu akan numpuk kerjaan. Sekali menunda, 1 minggu menunda, 2 minggu menunda, udah nggak kebayang bagaimana harus mengejarnya. Jadi ini pesan saya nih juga pada Bapak dan Ibu, jangan sekalipun untuk menunda kegiatan setiap partnya, karena kegiatan ini part ini tuh selalu berjalan terus, tiap waktu tuh berjalan terus. Hari ini adalah misalnya di Alur Merdeka ya, hari ini mulai diri, besok sudah eksplorasi konsep, besoknya lagi sudah ruang kolaborasi, besoknya udah langsung di demonstrasi konseptual sampai ke aksi nyata. Itu luar biasa. Tetapi kalau kita jalani benar-benar dijalani sesuai rule-nya, itu akan mudah dan nggak akan sampai lembur sampai tengah malam. Nah itu saja. Jadi hari ini semangat untuk mengikuti desiminasi ini dengan baik dan bisa diterapkan di kelas tempat itu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, tadi kita telah melewati 2 materi. Yang pertama tadi adalah nilai-nilai kebajikan universal, dan yang kedua yaitu adalah posisi kontrol guru. Next, yang ketiga, materi terakhir yaitu bagaimana menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di kelas, yang akan disampaikan oleh Bapak Dian Agustianto. Sudah siap Pak Dian? Sudah siap. Alhamdulillah. Oke, baik, kepada Pak Dian dipersilahkan. Baik. Jangan lupa mic-nya. Biar kedengaran. Yang kami hormati Ibu Siti Hafsah dan rekan-rekan semuanya, yang insya Allah hari ini tetap semangat ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Mr. Dayan hadir di tengah-tengah teman-teman semuanya di sini. Di sini bukan maksud saya menggurui teman-teman semuanya, tetapi kita belajar praktek bareng-bareng apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya dapatkan. Mudah-mudahan bisa tertular baik kepada teman-teman semuanya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya menyampaikan tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi. Tadi sudah belajar tentang 5 posisi kontrol. Yang paling atas adalah posisi manajer. Nah, di posisi manajer itu Bapak dan Ibu, pada posisi manajer, seorang guru di mana telah menguasai beberapa aspek, di antaranya aspek kognitif, aspek komunikatif, aspek kolaboratif, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu guru semuanya, kita telah mempelajari 4 posisi kontrol yang mana kita ketahui bersama, dan yang paling atas adalah posisi seorang penghukum, di mana posisi seorang penghukum tadi, seorang guru tidak lagi mendengarkan apa alasan dari siswa, baik itu pendapat, alasan, dan lain sebagainya, itu tidak lagi didengarkan oleh seorang guru, namun guru langsung memberikan hukuman atau sanksi kepada siswanya. Nah, pada kesempatan ini, untuk mencapai di posisi manajer, seorang guru harus melewati beberapa proses, di mana kita akan mempelajari proses tersebut, yaitu yang dinamakan segitiga restitusi.
di segitiga restitusi ini kita akan mendapatkan banyak sekali beberapa hal yang kita akan pelajari. Yuk kita bersama perhatikan segitiga restitusi kali ini. Bapak dan Ibu semuanya, di segitiga restitusi tadi, yaitu di posisi seorang manajer, seorang guru itu akan mendengarkan keluh kesah dari siswanya, kemudian kita memposisikan tidak menjudge anak tersebut bersalah dan lain sebagainya, namun kita di posisi sebagai controlling, di mana nantinya anak tersebut akan akan mendapatkan sesuatu hal yang mereka akan kerjakan. Mulai dari mereka akan mulai mengungkapkan apa yang mereka alami, kemudian mereka akan memvalidasi kesalahan mereka dan mereka akan memberikan solusi terhadap apa yang mereka kerjakan. Bapak dan Ibu, di segitiga restitusi ini saya juga ingin menjelaskan ada 3 hal komponen yang di segitiga restitusi yang kita akan jelaskan, yaitu pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Ketika seorang guru melihat ada sesuatu hal kejadian kepada siswanya, maka seorang guru tersebut tidak boleh menghakimi secara langsung. Namun seorang guru itu harus memposisikan penengah bagi siswa tersebut ketika mengalami masalah. Yaitu kamu itu tidak seperti ini Bapak dan Ibu, kamu itu tidak satu-satunya loh nak yang pernah melakukan ini. Jadi posisi kita untuk menstabilkan identitas itu adalah di mana seorang guru itu tidak menghakimi secara langsung, namun mencoba membuka diri guru atau anak untuk bisa terbuka dan menceritakan kejadian apa yang mereka telah alami. Yang kedua yaitu di posisi validasi kebutuhan. Nah, di validasi kebutuhan ini seorang guru akan memperagakan apa yang mereka alami itu benar atau salah. Nah, begitu. Ketika seorang anak tersebut telah melakukan atau telah bercerita dan mereka merasa diri mereka salah, maka itu adalah salah satu validasi dari kejadian tersebut. Nah, seorang guru posisinya tersebut ketika anak sudah mulai mengungkapkan rasa kebersalahannya atau mengungkapkan rasa kekesalannya bahwa perbuatan tersebut salah menurut mereka, disitulah seorang guru masuk untuk memperkuat di jati diri mereka bahwa yang mereka lakukan itu memang ada hal-hal lain yang bisa lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan pada anak, di mana menanyakan keyakinan anak ini kita arahkan kepada keyakinan kelas yang telah kita pelajari bersama tadi Bapak dan Ibu semuanya. Keyakinan kelas itu kita tanya terlebih dahulu keyakinan apa yang mereka telah langgar. Dari situlah Bapak dan Ibu guru semuanya bahwa kita akan tahu, mereka itu akan paham juga bahwa mereka telah melanggar sesuatu hal yang telah dibuat keyakinan bersama. Anak tersebut juga akan merasakan bahwa kejadian tersebut itu tidak seharusnya dia lakukan. Nah, posisi seorang guru tersebut, ketika dalam hal posisi tersebut, seorang guru akan menanyakan dengan pertanyaan pemantik, lalu apa yang kamu akan lakukan ke depannya? Bagaimana cara kamu mengatasi hal-hal tersebut sehingga tidak akan terulang lagi ke depannya? Nah, di posisi tersebut Bapak dan Ibu, di segitiga restitusi ini itu saling berkaitan dan berkesinambungan.
kita sebagai seorang guru itu harus benar-benar bisa memposisikan apa yang seharusnya kita lakukan kepada anak didik kita. Bapak dan Ibu semuanya, hal-hal yang menarik dari segitiga restitusi ini adalah ketika kita di posisi manajer, kita harus bisa komunikasi dengan baik antara diri kita dan audiens kita atau anak didik kita yang bermasalah, sehingga komunikasi itu akan terarah dan kita akan menemukan solusi dari permasalahan tersebut dari siswanya sendiri, bukan dari gurunya. Guru hanya memfasilitasi bagaimana seorang anak tersebut mampu bercerita dan mengungkapkan apa yang mereka telah alami bersama. Bapak dan Ibu, semua itu tidak akan bisa terjalani ketika kita tidak belajar. Menjalankan itu dengan sebaik mungkin. Baik, selanjutnya. Nah, menstabilkan itu tadi sudah saya jelaskan, berbuat salah itu hal yang manusiawi kok, Nak. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, betul nggak? Itu salah satu menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga pernah kok buat salah. Terus kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, gitu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah di antara kalian. Namun di sini Bapak Ibu tertarik untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Nah, gitu. Salah satu kata-kata yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Bisa ya Ibu dan Bapak ya? Pak, ini berarti kita bermain peran banget dong Bapak. Betul. Posisi kita itu nggak menyalahkan. Berat dong. Ya, tapi kita harus bisa. Yakin saya, guru-guru Al-Biru ini hebat semuanya. Teman-teman semuanya. Oke, lanjut. Validasi kebutuhan. Nah, kata-katanya kayak gimana? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih baik, lebih buruk, tapi kamu sudah baik melakukan kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Nah, kata-kata itu semua kita olah Bapak dan Ibu semua. Kita bagaimana memunculkan anak tersebut mau menyadari bahwa kesalahannya, baik itu kesalahan yang telah mereka perbuat dengan sadar maupun tidak sadar. Nah, itu pasti mereka ketika sudah berbicara, kemudian bercerita, maksud saya, pasti mereka akan melakukan dengan sadarnya mereka sendiri, itu apa yang mereka lakukan itu salah. Disitulah posisi seorang guru akan berperan penting untuk masuk pada validasi kebutuhan siswa tadi. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan bertahan hidup. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, selanjutnya kita akan mengerti setelah validasi kebutuhan itu terpenuhi, anak tersebut sudah mulai mengakui, maka langkah yang kita akan ambil adalah tindakan berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, anak-anak melihat kesalahannya nih dihubungkan dengan norma-norma atau nilai-nilai keyakinan yang telah mereka buat sebelumnya. Apa sih kata-katanya tadi? Yang pertama nih, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, Nak? Kemudian nilai universitas apa yang telah kita sepakati bersama? Lanjut, apa nih Bapak dan apa sih Nak? Keyakinan kelas apa sih yang telah kalian langgar? Nah, di sini Bapak dan Ibu kita akan belajar. Selanjutnya Bapak dan Ibu kita intervasi 30 detik ya bersama-sama. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ayo, termasuk apa itu? Betul. Selanjutnya, apakah saat ini kamu sedang menjadi seorang yang sedang kamu inginkan? Nah, betul, validasi. Lanjut. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik?
Apa itu Bapak dan Ibu guru? Betul, keyakinan. Hebat nih Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Iya, betul, keyakinan kelas. Yuk, terakhir. Lanjut nih. Apalagi ya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera dimulai? Kira-kira apa ya Bapak dan Ibu? Apa? Oke, good job. Betul. Lanjut, apakah tugas kamu saat ini? Nah, apa ini? Oke, validasi. Lanjut. Bagaimana kamu ingin melakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Ayo, apa itu? Betul, menanyakan keyakinan ke kelas. Bapak dan Ibu semuanya, setelah kita mempelajari dan mengerti beberapa poin tentang segitiga restitusi tersebut, nah, selanjutnya yang saya ingin tekankan di sini adalah seorang guru harus bisa memposisikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya, dan ya Bapak dan Ibu semuanya, bagaimana posisi seorang guru itu terhadap muridnya ketika dalam keadaan yang menurut mereka itu tidak baik. Di mana posisi seorang guru di sini menekankan kita untuk belajar bagaimana memposisikan kita sebagai seorang manajer. Bapak dan Ibu, semua itu tidak akan bisa terjalankan ketika kita tidak ada niat untuk bisa merubah mindset kita untuk lebih baik ke depannya. Baik Bapak dan Ibu guru semuanya, setelah kita mempelajari dan tahu dan serta mengerti apa itu segitiga restitusi, nah pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk bagaimana mempraktekkan segitiga restitusi, penerapannya kepada masalah-masalah yang berkaitan kepada anak didik kita semuanya. Nah, di sini saya mengajak partisipasi kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk mulai mempraktekkan. Di sini saya nanti akan membuat skenario. Jadi nanti saya jelaskan skenario-nya Bapak dan Ibu semuanya. Nanti ada tiga guru yang saya minta untuk mempraktekannya. Nilai yang tertinggi tadi itu mengejek temannya yang mendapatkan nilai terendah, dan sangat disayangkan sehingga karena sudah mendapatkan nilai terendah kemudian dapat ejekan itu sehingga membuat rasa kecewa berat di hati temannya yang mendapatkan nilai terendah. Nah, disitulah penanaman segitiga restitusi akan dimulai. Bisa? Oke, saya minta tolong nanti Bu Alfi sama Bu Windy ya, Ibu sama Ibu Hana. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita sudah mulai mempraktekannya Bapak dan Ibu semuanya. Kita mencoba bermain peran di sini. Ada Bu Hana yang mempraktekkan menjadi seorang guru yang membagikan nilai matematika ulangan anak yang mendapatkan nilai tertinggi dan terendahnya. Di kesempatan itu pula, anak yang nilai tertinggi tersebut mengejek nilai terendah, nilai anak yang mendapatkan nilai terendah sehingga membuat kecewa. Nah, di sini anak yang mendapatkan nilai terendah tersebut sedih dan menangis, sehingga saya posisi pada waktu menjadi wali kelasnya ingin mengetahui apa kejadian apa yang telah mereka alami sehingga anak tadi merasa menangis di pojok dan dia menceritakan apa yang mereka telah lakukan, perbuatan temannya yang telah diperbuat oleh temannya tadi. Saya memposisikan di sini sebagai manajer atau wali kelasnya. Saya mengajak untuk anak tadi yang menangis di pojokan
untuk bisa berkomunikasi secara intens dengan saya sekaligus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada kesempatan itu juga saya memanggil teman sekelasnya untuk memanggilkan rekannya atau temannya yang telah mengejeknya. Nah, di situ saya meminta tolong kepada rekan temannya untuk memanggilkan temannya datang menemui saya. Nah, pada kesempatan ini rekan tersebut sangat tidak ada masalah, dianggapnya tidak ada masalah, sedangkan siswa yang sedih tadi itu mengalami kekecewaan yang berat. Nah, disinilah saya mulai melakukan segitiga restitusi, menanyakan kepada siswa yang telah mengejek tadi, apa yang kamu lakukan sehingga teman kamu sedih seperti ini. Sedangkan anak tadi itu bercanda, menurutnya bercanda, sehingga bercandaan dia itu dianggap serius oleh anak tersebut. Nah, di sini anak tersebut si A itu tidak merasa bersalah karena anggapan dia itu bercanda saja kayak gitu. Sedangkan yang B, karena dia sudah kecewa dengan mendapatkan nilai yang terkecil, dia merasa bahwa yang B itu telah mengejeknya. Saya memposisikan di situ posisi si A tadi. Saya coba membayangkan ketika posisi A itu berada pada posisi yang B, apa yang dia akan rasakan ketika mendapatkan nilai kecil dan juga mendapatkan ejekan yang berlebihan dari temannya yang lainnya. Ternyata di situ A tadi merasa sedih juga ketika nilainya kecil. Nah, pada posisi itu saya terus komunikasi dengan menggunakan bahasa mereka, bagaimana bisa menyentuh hati A dan B untuk bisa saling memberikan masukan. Nah, ketika saya sudah menanyakan tadi di posisinya bahwa kita menjadi seorang guru tadi tidak langsung menghakimi atau menyalahkan si A tadi, namun posisi kita itu menemukan jawaban dari A tadi mengapa melakukan hal tersebut. Itu bahwa si Alfi memang salah kan, tapi tadi Alfi memang seperti itu. Pada posisi ini kita telah memvalidasi kesalahan dari siswa tersebut dan kita lanjutkan untuk menanyakan keyakinan apa yang telah mereka langgar atau si A langgar. Ternyata si A juga menyadari bahwa dia telah melanggar keyakinan yang telah disepakati bersama, yaitu keyakinan saling menghargai dan menghormati. Disitulah saya mulai menasihati juga kepada si B untuk bisa lebih melihat posisi di posisi yang benar, di mana si B tersebut harus sudah mulai merasakan bahwa apa yang telah didapatnya itu tidak seharusnya menjadi hal-hal yang membuat sedih dan lain sebagainya, malah menjadikan motivasi untuk lebih baik. Sedangkan saya juga di sini memotivasi kepada si A untuk bisa lebih menghargai dan menghormati orang lain ketika melakukan sesuatu hal yang memang tidak seharusnya dilakukan. Nanti di posisi B di sini saya telah memberikan motivasi. Selanjutnya saya menanyakan kepada si A, apa yang harus dilakukan ketika kamu tahu kesalahan kamu, sehingga si A akan meminta maaf
kepada si B tersebut. Sedangkan si B tadi dia takut ketika misalkan si A tadi mengulangi kembali. Namun di sini si A keyakinan bahwa dia tidak akan mengulangi lagi. Oleh karena itu, saya ingin melihat keikhlasan dari si A ke B untuk meminta maaf, saling meminta maaf dan saling menghargai satu sama lain. Di sini setelah saya mengetahui mereka telah bermaaf-maafan bersama dengan ikhlas, saya juga ingin mengetahui perasaan apa yang telah mereka rasakan ketika mereka saling bermaafan. Pada di posisi A, dia merasa lega dan tahu apa yang dia rasa. Dia tahu bahwa sikap dia yang bercanda itu menurut dia bercanda, namun menurut orang lain berbeda. Dia jadi paham bagaimana cara menghormati dan menghargai orang lain. Dia juga merasa lega ketika dia telah meminta maaf kepada si B tersebut, sehingga si A tersebut itu merasa bahagia dan kembali lagi berteman dengan si B. Begitupun dengan si B, saya juga nasihati untuk bisa lebih bersabar dengan apa yang telah mereka dapatkan, baik itu usaha yang menyenangkan maupun usaha yang tidak menyenangkan, sehingga kedepannya mereka akan lebih kuat dan berani untuk mengambil keputusan yang lebih besar lagi. Di sini saya pun sebagai guru itu juga akan mengungkapkan rasa kebanggaan saya kepada siswa-siswi saya ketika mereka mau mengakui, berani mengakui dan memberikan solusi terhadap apa yang mereka telah lakukan. Itu sangat-sangat membuat rasa bahagia dan bangga dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan kedepannya si A dan si B tidak akan mengulangi kejadian tersebut, sehingga mereka akan menanamkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati bersama pada diri mereka masing-masing ke depannya. Di sesi ini, saya ingin mengetahui seberapa besar pengalaman dan pengetahuan dari guru-guru SIT Al-Biruni terhadap apa yang telah kami sampaikan, khususnya pada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, disitulah saya ingin mengetahui kejadian-kejadian apa yang telah dialami dan bagaimana posisi yang tepat yang mereka telah lakukan ketika menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan peserta didiknya selama di sekolah. Yuk kita lihat Bapak dan Ibu semuanya apa yang akan dibahas dan ditanya jawabkan berikut ini. Dan kasusnya seperti apa? Kayaknya nggak bisa cuma satu posisi kontrol dulu. Iya, karena kalau cuma satu kayaknya kurang apa ya, bisa 2 atau 3 gitu. Ya, yang mana tuh? Kira-kira yang ibu sebagai mana ibu? Mungkin tahapannya itu. Iya, kayaknya hampir semua. Ya, tergantung situasi dan siapa anaknya yang dihadapi dan sudah berapa kali si anak itu melakukan kesalahannya, ya kan? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, benar sekali. Silakan Pak Peri. Oke. Ini masker. Oke, silakan. Silakan. Oke,
menarik tadi pernyataan Bu Windy ya, bahwa kita itu bisa berada di 5 posisi itu sesuai dengan situasi, dan mungkin karakter anak juga menentukannya. Ketika berhadapan dengan anak yang seperti ini, kita harus jadi ini misalkan ya. Ketika anaknya karakter seperti ini kita harus jadi ini misalkan ya. Kalau melihat mendengar pernyataan Bu ini tadi, nah saya mau nanya sebelumnya Pak Jaini. Jadi kalau misalkan nih kita tahu lah ada beberapa anak di sekolah kita misalkan yang lumayan aktif ya. Nah kira-kira nih untuk menghadapi anak-anak yang aktif atau overaktif ya, itu kita bisa memposisikan diri kita itu di mana, dan apa kira-kira alasannya, dan kira-kira itu bisa efektif gak untuk anak itu gitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Peri. Nanti kita sharing ya, karena setiap guru itu punya karakter sendiri dalam menyelesaikan masalahnya ya. Oke, untuk yang pertanyaan dari Pak Peri itu ya kasusnya itu sama seperti yang saya alami. Karena ya jadinya di kelas khususnya kelas 6 itu semua Bapak Ibu guru tahu kan ada 5 anak yang super duper aktif. Nah, benar juga kata Bu Windy tadi. Jadi saya itu menerapkan kalau misalkan untuk anak yang super aktif itu kita beda cara penanganannya, dan cara kasusnya juga dilihat gitu. Kalau misalkan kasus-kasus yang ringan kita langsung duduk bareng. Tapi kalau misalkan kasusnya contoh seperti ini, dalam proses pembelajaran saya ada suatu kejadian berantem, ya kan? Apakah cocok kita sebagai teman dulu? Enggak kan? Hai, jangan berantem gitu. Nah, itu tidak ada efeknya gitu. Tapi saya sebagai yang pertama itu sebagai ini dulu. Jadi tegas dulu ya. Jadi bukan, ya mencoba dulu. Jadi kayak misalkan gini, kan berantem nih, terus kita nadanya dulu gitu. Naik dulu kan gitu. Baru nanti kalau sudah terpisah dan waktunya kita bedain lagi ya. Dari situ tuh baru kita ke ini. Kalau saya dari sini tuh sesuai dengan tahapan ini gitu. Baru sebagai teman. Tapi sebelum ke sini, kalau ke manajer itu, kalau misalkan mereka mengulanginya lagi, baru kita panggil ya, duduk bareng, dan apa alasan manfaatnya kalian seperti itu. Nah, itu yang saya praktekkan di kelas 6. Jadi tidak selamanya satu hari itu kita nanganin jadi manajer terus, tidak. Itu tadi sesuai dengan kondisi dan siapa anak yang kita tanganin ya Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sharing. Oke, ya. Mungkin ada yang mau sharing lagi Bapak Ibu terkait tadi kasusnya adalah jika bertemu murid yang overaktif ya Pak. Iya. Overaktif, bagaimana cara kita bersikap, kan betul. Iya betul. Kayaknya Bu Reni nih sama nih siswa-siswinya itu karakternya hampir sama ya, beragam gitu. Silahkan. Kenapa nih? Jadi Bu Reni tadi dasarnya adalah bagaimana cara kita menerapkan posisi kontrol. Kira-kira posisi kontrol apa yang cocok untuk menerapkan murid yang overaktif? Kalau Pak Jai tadi menerapkan lebih dari satu posisi kontrol ya Pak Jai. Ya, bertahap. Betul. Bagaimana dengan Bu Reni? Kira-kira posisi kontrol apa yang tadi benar? Apa ya aku? Dulu. Kalau untuk anak-anak yang emang udah sering berulah gitu ya, apa namanya bahasa ininya kasarnya gitu, atau anak-anak yang super aktif gitu, yang dia tidak sekali dua kali mungkin melakukan hal-hal yang di luar kesepakatan gitu, kita lagi ya hal yang harus kita lakukan posisi kontrolnya tentu menghukum gitu ya. Kalau menurut saya gitu, karena anak yang udah seperti terlalu sering itu dalam hal kayak kita di posisi kontrol guru sebagai teman itu kayaknya udah nggak bisa gitu kan. Seperti itu yang saya coba untuk lakukan seperti itu gitu. Tapi untuk yang
lainnya kayak yang teman, pemantau, manajer itu sepertinya insya Allah saya udah cuma untuk lakukan gitu ya. Kalau untuk yang ya, tapi untuk yang membuat berasa bersalah saya mau sharing juga dan mungkin bisa sama Bapak Ibu guru yang lain gitu ya. Membuat berasa bersalah itu saya kayaknya udah pernah juga gitu ya, kayak yang kamu merasa bersalah nggak sih gitu, coba bayangin orang tua kamu gitu kan, terus bla 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 yang lainnya gitu. Tapi ternyata hal itu nggak terlalu berdampak gitu ya buat anak itu gitu ya, entah itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri atau bagaimana gitu. Dan itu sebenarnya kan kalau misalnya tadi kayak efeknya itu kan sebenarnya agak bagus juga ya. Kalau menurut saya ada yang bagusnya adalah dia merasa bersalah dan dia ingin memperbaiki itu gitu. Tapi kita bukan mengambil rasa yang dia menarik diri gitu, tapi kita ingin mengambilnya itu di bagian dia merasa bersalah dan dia harus memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan gitu. Itu yang sebenarnya pengen dilakukan gitu. Cuman selama ini kayaknya kalau dalam membuat merasa bersalah itu kurang efektif gitu. Saya juga ingin bertanya gitu ya kepada Bapak Ibu guru yang mungkin pernah membuat merasa bersalah yang itu bisa efektif gitu kepada anak yang bisa dijadikan untuk posisi kontrol gurunya itu membuat merasa bersalah gitu. Terima kasih Pak Jai. Oke, terima kasih Bu Reni. Kompleks ya untuk permasalahannya, dan di sini tuh tadi Bu Reni mengatakan untuk posisi kontrol guru untuk yang membuat merasa bersalah itu hampir tidak efektif ya Bu Reni. Dan bagaimana caranya untuk biar posisi itu tuh bisa efektif gitu ke anak? Mungkin ada jawaban dari Pak Dian, silahkan. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, kelima kontrol ini itu kelima-limanya kita harus pahami dan kita harus tahu kayak gitu. Jadi yang paling di atas adalah posisi manajer. Nah, suatu kejadian itu kita itu bisa, seorang guru itu bisa menempatkan di posisi mana kayak gitu. Melihat dari kata Pak Peri tadi, kejadiannya apa dulu nih begitu. Kalau berantem kita posisinya membuat bersalah, ya Allah nak, ini bukan kasihan orang tua, nggak bakal bisa. Betul nggak? Jadi nggak bakal bisa. Tadi kalau misalkan posisinya lagi berantem, itu mereka membuat kita posisinya membuat bersalah dulu, nggak bisa. Tapi pembuat merasa bersalah menjadi teman dan pemantau itu akan lebih efektif ketika kita sudah meredam apa yang kejadian apa yang sudah terjadi, gitu ya. Jadi posisinya itu apa yang sebaiknya kita lakukan terlebih dahulu, gitu. Jadi kelima-limanya betul, kelima-limanya akan berhubungan, gitu. Tapi yang paling baik adalah ketika kita menjadi seorang posisi manajer. Dan posisi manajer ini perlu pengalaman dan sangat luar biasa efeknya. Ketika misalkan posisi manajer ini digaungkan. Tapi teman-teman semuanya, sekali lagi tergantung dari keadaan dan kondisi suatu kejadian. Kalau manajer bapak anaknya lagi masih marah-marah, tidak akan bisa masuk langkahnya. Nah, betul. Jadi kata Bu Rani betul. Kita sebagai guru nanti akan bisa belajar dengan sendirinya, tapi dengan berdasarkan pengalaman dan prosesnya. Gitu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Jack. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan. Oke, next ya. Kita sekarang tebak-tebakan ya. Oke. Oke. Ya. Pada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa? Oke, merasa bersalah ya. Coba kita lihat. Belum. Satu enggak. Jadi kita kumpulin dulu ya. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Penghukum. Oke. Ayolah, lakukan demi Bapak dan Ibu.
Teman, oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kelas bawah ya. Ayo. Kayaknya lupa lagi. Siapa? Ayo. Apa? Pemantau, teman. Oke, beda-beda nih jawabannya ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke, kita hitung ya sama-sama jawabannya. 1, 2, 3. Kayaknya. Oke. Oke ya. Next. Sudah paham nih, Iya. alhamdulillah. Sudah sampai. Berarti stiker bintang tadi nggak hanya pemantau. Ya. Ustadz emang. Insyaallah luar biasa. Oke, terima kasih buat kawan untuk kita semua. Yang mana? Ulang lagi. Oke, sebelum ditutup ya. Di sesi ini, yaitu sesi terakhir penutup dan doa. Penutup dan doa ini dipimpin oleh Ustadz Zukhruful Muhtadin yang bertujuan adalah untuk mengucap rasa syukur kepada Allah terhadap apa yang telah kita kerjakan bersama pada hari ini, yaitu kita mengharap mudah-mudahan nantinya SIT Al-Biruni akan berkembang menjadi sekolah yang unggulan, sekolah yang bisa melahirkan output peserta didiknya menjadi peserta didik yang baik, berakhlakul karimah, dan mempunyai wawasan global, serta guru-gurunya yang sabar, ikhlas, dan mendidik siswa-siswinya menjadi siswa-siswi yang unggulan pula. Mudah-mudahan dengan lantaran doa ini kita semuanya bisa menjadi insan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu guru semuanya, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.